Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah karena hingga detik saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, waktu, kesehatan, kesadaran diri, keimanan, keislaman, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dipahamkan tentang agama. Jadi apabila kita mau menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah demi mencapai kepahaman agama, dan jelas namanya kepahaman agama ini bertingkat, Pak. Kalau paham sekali ya jadi ulama, kalau paham hanya beberapa ya panggilannya ustadz, kalau pahamnya hanya karena kita ikut kajian seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali ataupun sebulan sekali, ya kita tetap menjadi jamaah, tapi kita paham agama. Nah, sebanyak apapun yang kita paham tentang agama, maka itu tanda tolak ukur Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Maka kita berharap duduknya kita saat ini benar-benar membuktikan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Maka selalu diberikan pengingatan setiap orang khutbah, setiap ceramah, setiap kultum, pasti yang pertama disampaikan jangan lupa bersyukur. Karena takut-takut kita ini duduk dalam kebaikan tapi kita tidak bersyukur, dan ini bahaya sekali. Terima kasih. Kemudian rasa syukur kita ini yang datang setiap tahun. Alhamdulillah kita ini memasuki awal bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban. Kata alim ulama, Rajab Rajab itu adalah bulannya seseorang menanam. Rajab syahruz zar'i, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Kata alim ulama, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk kita panen atau menuai dari apa yang kita tanam, apa yang kita siram. Maka di bulan yang mulia ini, Rajab, kita meningkatkan ibadah kita semata-mata untuk apa? Supaya latihan sebelum masuk bulan panen, kita ini akan semangat memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya mulianya bulan itu Ramadan. Karena saking mulianya, maka sebelum datang Ramadan, bulan itu ikut mulia. Kalau sebelum menikah ada namanya malam apa, Pak? Kumpul-kumpul. Ada yang membaca berjanji juga. Ada yang tidak membaca berjanji. Sama pacing, Pak ya? Pacing.
Itu juga mulia. Kenapa? Karena besoknya hari mulia. Tapi intinya hari besoknya. Tapi karena ada hubungannya dengan hari akad nikah atau walimah, maka malamnya pun ikut mulia. Maka di kesempatan saat ini, beberapa puluh menit ke depan, karena memang tugas saya ini di sini menyampaikan ataupun membawakan materi tentang adab, maka yang akan kita bahas untuk saat ini adalah adab meminta-minta. Apa Pak? Adab meminta-minta. Tapi perlu dijelaskan sebelum kita masuk ke adab, kita perlu dijelaskan. Bukan berarti kita belajar adab meminta-minta, bukan berarti ada anjuran untuk meminta-minta. Tapi dalam syariat agama Islam memberikan kelonggaran kepada penganutnya, jamaahnya, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat untuk apa? Kalau memang memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku, maka boleh itu minta-minta. Dan ini perlu dibahas. Islam berarti mengajarkan minta-minta? Tidak. Islam mengatur minta-minta. Meskipun minta-minta ini perkara yang tercela, tapi dalam syariat ada legalitasnya. Tapi tetap dengan ketentuan syarat berlaku. Dan ini awal saya mengangkat daripada pembahasan ini karena saya prihatin Pak. Beberapa bulan yang lalu, saudara kita ada yang terkena bencana. Maka semua orang Islam, semua suku merasakan kepedihan, kepahitan dalam mengetahui bahwa ada saudara kita di belahan pulau ataupun di belahan negeri sedang tertimpa musibah di Mamuju. Maka semua punya iktikat baik menggalang dana. Nah, iktikatnya baik, tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan dan caranya tidak baik. Padahal apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muru bil ma'ruf dengan cara ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar itu pun dengan cara yang ma'ruf. Jadi rumusnya kalau kita mau mengajak kebaikan itu dengan kebaikan, mencegah ataupun menghalang seseorang untuk berbuat keburukan itu pun dengan keburukan atau kebaikan. Apa? Kebaikan, tetap kebaikan. Jadi bukan ta'muruna bil ma'ruf dengan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar dengan munkar, tidak. Contoh, ada satu perkumpulan malam-malam orang minum minuman keras. Minum-minuman keras. Kita datangi, kita ambil parang, kita bacok-bacok. Kira-kira gimana Pak? Ya kalau yang bacok-bacok di depan itu pakai samurai itu adalah Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, ya pasti semua akan bubar. Tapi kalau kita orang biasa, ada orang mabuk-mabuk di satu tempat, kita langsung, wah, siapa berani mabuk-mabuk berhadapan dengan saya? Kira-kira bagaimana Pak? Semua akan nyerang. Tandanya apa? Wa tanhauna 'anil munkar itu pun harus dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka kita dalam berdakwah itu mengajak orang dalam kebaikan dengan kebaikan, menolak ataupun menghalau seseorang untuk berbuat buruk itu pun dengan kebaikan. Karena kalau dengan kebaikan itu rumusnya, maka kebaikan yang akan datang, keburukan yang akan hilang. Maka ketika itu bagaimana? Kita datang, kita ngomong baik. Pertama kali belum didengarkan, besok lagi didatangi. Itu namanya dengan kebaikan. Dan ini cara sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada alasan saya mengangkat materi ini. Saya mengadakan perjalanan ke Bulukumba. Itu hampir 10 pos ataupun 10 perkumpulan. Selama saya dari Sinjai sampai ke Bulukumba, itu semua orang menggalang dana. Berarti otomatis menggalang dana itu dalam rangka mewakili saudara kita apa? Minta. Boleh. Tapi ada beberapa oknum kejadian kita tidak kasih,
marah-marah. Apa Pak? Tidak kasih marah. Nah ini iktikadnya baik, tapi caranya tidak baik. Itu pun jadi tidak baik. Karena ada tidak baiknya nyampur ke situ. Maka insya Allah dengan kita nanti belajar adab-adab meminta-minta, ini bukan berarti menganjurkan meminta-minta, tapi bukan berarti mengharamkan minta-minta. Selama ada syarat ketentuan, maka boleh minta. Bahkan kalau di luar negeri Pak, di daerah negara-negara Islam, ini sekedar cerita, bukan berarti harus ditiru. Itu di sana kalau orang saking miskin sekali, anaknya sakit parah, dioperasi tidak ada uang, itu biasanya sholat sama jamaah orang tuanya. Setelah salam zikir, itu langsung satu orang berdiri, ya wahai jamaah, kasihanilah aku, anakku ini sedang di rumah sakit dioperasi, saya tidak punya uang sama sekali, wahai jamaah tolong. Habis sholat, yang minta-minta, yang teriak-teriak tadi di masjid ke belakang, buka itu sajadah ataupun sorbannya, kain. Nah orang yang mau pulang ke rumah ataupun melanjutkan perjalanan dari sholat, jamaah itu biasanya ada yang ngasih, ada yang tidak, ada yang ngasih. Zaman Nabi seperti itu. Dan ini pun ada di negara-negara yang lain. Tapi kalau Indonesia alhamdulillah tidak ada seperti itu. Tapi di luar masjid banyak. Di luar masjid banyak. Maka boleh minta-minta, tapi dengan cara yang bagus, dengan syarat ketentuan yang berlaku. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan daripada fatwa saya, tapi ini kita akan mengkaji daripada karya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini terkenal dengan Hujjatul Islam, Pak. Nah, beliau itu mengarang kitab yang fenomenal sampai sekarang di universitas-universitas Islam bahkan non-Islam, tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia itu kebanyakan mengkaji daripada kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin kalau kita sering mendengar atau menyampaikan. Kalau bahasa Arabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmunya agama, ilmu agama. Terkenal dengan bapak filsafat. Beliau ini yang pada zamannya memberantas dari pemahaman-pemahaman keliru terhadap Islam, terhadap Islam. Maka di kitab yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, kalau di kitabnya kitaban terbitan Kairo, Mesir, beliau menulis bismillahirrahmanirrahim, adabus sa'il, adapun adab-adab meminta, ya badiyal faqih, ya badiyal al-faqatu bisodaqil haqiqah. Ada 6 perkara. Yang pertama adalah menampakkan atau memperlihatkan kefakiran sebagaimana adanya. Beliau menulis ada 6 perkara, 6 poin adab meminta. Yang pertama, menampakkan, memperlihatkan kondisi kefakiran apa adanya. Jangan sampai minta sesuatu tapi kita berbohong. Bagaimana berbohong? Mintanya benar, tapi karena tahu mau meminta-minta, pakaiannya dicari yang paling kotor, pakaiannya dicari yang paling jelek, yang paling bau, bahkan dandan dulu. Nah, bahaya ini. Kalau di Sinjai alhamdulillah sepertinya tidak ada. Tapi nanti di kota-kota besar kita akan jumpai, wallahu alam kita juga tidak berprasangka buruk, tapi pernah ada kejadian pengemis minta di lampu merah bertahun-tahun, ternyata setelah diselidiki rumahnya tingkat. Nah, padahal orang punya. Jadi jauh-jauh seumpama ke ibu kota Jakarta, ternyata dia tuh mengemis minta-minta dijadikan profesi. Nah, ini yang sudah keliru. Kalau
mengemis, minta-minta dijadikan profesi, nah berarti ada seragam profesinya. Kalau sudah profesi berarti ada dandannya dulu. Sedangkan tidak boleh seperti ini. Karena ulama sepakat minta-minta dalam kondisi mampu hukumnya haramun haram. Apalagi masih punya harta, apalagi masih punya fisik yang sehat untuk bekerja, maka nggak boleh. Nah, maka kalau mau memang kepepet minta-minta, maka tampakkan apa adanya. Karena orang itu akan memberi biasanya tergantung daripada keadaannya. Lebih parah lagi sampai ada yang pura-pura kakinya putus. Ternyata karena kakinya kecil dikasih celana 1, 2, terakhir kasih celana lepis, dalam kondisi kakinya ditekuk seperti ini, dilipat. Jadi kelihatan kakinya putus. Akhirnya polisi datang langsung disuruh di depan itu juga ada yang viral itu Pak, saya lihat. Suruh ngelepas ternyata normal. Nah, ternyata normal. Maka pertama kali adab meminta-minta adalah jujur. Karena bohong ini adalah keburukan, maka harus jujur. Dan ulama katakan kalau sudah meminta-minta dan mendapatkan apa yang dimintanya kepada seseorang, kalau itu sudah cukup untuk makan, minum sehari-hari dan anaknya seumpama, maka tidak boleh minta-minta lagi. Karena minta-minta dengan alasan mengumpulkan harta, hukumnya haram, tidak boleh. Nah, sedangkan sekarang apa Pak? Pagi berangkat, siang masih di situ, sore masih di situ, malam masih di situ. Nah, berarti apa niatnya? Lebih kasihan lagi waktu sholat azan nggak mau juga ke masjid. Prihatin kita. Apalagi pura-pura maaf Pak, saya sama sekali tidak punya uang, tolonglah kasihan sama saya. Ternyata dari pagi sampai siang sudah berapa mobil dimintai, sudah dapat 500.000. Akhirnya orang yang di mobil itu enggak, mohon maaf ya tidak bisa kasih. Habis itu apa? Oh ya sudah, biar pukul ke mobil. Bagaimana seperti itu? Haram. Sudah pekerjaannya hina dengan cara yang hina, bahaya sekali. Maka yang pertama tampakkan seperti ini biasanya. Ya kalau mau minta-minta ya seperti ini. Jangan terus nanti pakaian saya seperti ini biasanya, tapi nanti orang ngasihnya jadi sedikit. Wah, saya acting lah. Apalagi ada prank sekarang ya. Ada YouTube prank. Nah, prank minta-minta. Maka yang pertama tampakkan apa adanya. Karena minta-minta ini adalah apa? Sarana kebolehan dalam agama, tapi tidak boleh berskenario dalam minta-minta. Karena Islam tetap meskipun mengajarkan adab meminta-minta, tapi tetap tidak menghendaki orang untuk meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Nah, nanti akan ada alasannya. Ada keadaan apa saja yang dilegalkan secara syar'i berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama boleh diingat Pak. Walaupun bukan berarti saya ingat-ingat supaya besok minta-minta, tidak. Tapi kita sampaikan ke anak-anak kita, istri kita, tetangga, keluarga kita, bahwa Islam itu tidak melarang minta-minta, tapi tetap menganjurkan supaya orang tidak minta-minta. Kenapa? Karena Islam mengharamkan itu namanya mencuri, menganjurkan yang namanya memberi. Nah, meminta-minta ini ada di tengah. Maka alim ulama katakan daripada mencuri, mending minta. Bukan berarti minta-minta diharam juga, tidak. Tapi sekali lagi ada syarat ketentuan yang berlaku. Tidak hanya kuota, tapi ada syarat ketentuan berlaku juga dalam adab minta. Yang pertama, tampakkan kejujuran. Kalau pakaianmu seperti itu sehari-hari, minta-minta pakaian seperti itu juga. Kalau biasanya pakai motor NMAX, ya minta-minta pakai motor NMAX juga. Jangan minjem tetangganya yang motornya buntut, jangan. Yang kedua, wa yadhiru su'al bila tawfatil qaul.
Adab meminta-minta yang kedua, yaitu menampakkan ataupun menggunakan bahasa ketika minta-minta dengan bahasa yang lembut. Adab yang kedua, ketika minta pakai bahasa yang lembut. Karena permintaan, anak kita saja minta sepeda, dia pasti akan bujuk itu rayu-rayu. Kita ketika doa kepada Allah, itu pun anjuran berdoa apa? Dengan suara yang datar, dengan suara yang lambat, dengan suara yang bagus. Adabnya, doa itu adabnya minta sama Allah dengan suara yang datar, dengan suara yang lembut. Seakan-akan kita merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita meminta. Namanya meminta itu dari derajat yang rendah ke derajat yang tinggi, namanya minta. Nah, maka adab yang kedua yaitu dengan bahasa yang lembut. Karena ada orang dia tidak mau ngasih kalau kita tidak pakai bahasa yang lembut. Apalagi ini ada minta-minta pakai bahasa yang kasar. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini kami dari perkumpulan ini minta sumbangan. Kalau dikasih kami senang, kalau enggak kami akan nunggu berjam-jam. Nah, ini namanya enggak dengan bahasa yang lembut. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau benar-benar kita iman kepada Allah dan hari kiamat, maka bicaralah yang baik-baik. Kalau enggak bisa diam. Nah, kalau ada minta-minta enggak bisa pakai bahasa lembut, sudah enggak usah pakai bahasa saja, pakai isyarat saja. Daripada dia pakai bahasa yang malah menyakiti, maka pakai bahasa yang lembut, pakai bahasa yang lembut. Kalau kita seumpama punya hutang, kita sudah cari hutangan nggak ada, dan itu penting sekali, maka kita boleh minta-minta. Boleh, bukan dianjurkan, tapi boleh. Itu memang hal yang darurat. Karena kasusnya itu minta ini seperti minta hutangan. Tiga alasan. Ada alasan heroik, ada alasan dramatik, ada alasan nggak asik. Ada salah satu ustaz menyampaikan seperti itu. Utang itu ada 3 alasan. Pertama, heroik. Apa? Alasan utang karena memang itu butuh sekali. Saya minta utangan dulu lah. Buat apa? Anak saya nggak makan ini seharian. Di dapur ini nggak ada beras sama sekali. Ini heroik. Apa heroik? Memang hutang yang kepepet sekali. Buat makan sehari-hari, buat keperluan dapur, keperluan anak sekolah. Ini heroik. Boleh kita menghutangi. Orang juga boleh minta hutangan kepada orang lain. Karena penting sekali. Selama sudah tidak ada memang solusinya. Ada alasan kedua. Ini agak lucu. Alasan yang kedua dramatik. Apa dramatik? Hutang yang tidak begitu perlu. Apa contohnya? Saya hutang sih, saya pengen buka warung. Saya hutang 100 juta, pengen buka apa? Buka stand minuman. Buka konter seumpama. Ini alasan apa? Alasan yang dramatik ataupun klasik. Alasan hutang seseorang, minta seseorang ataupun hutang dengan alasan ingin buka usaha. Penting tapi nggak terlalu penting. Karena kalau nggak buka usaha juga dia masih bisa kerja kemana-mana. Nah, yang ketiga ini hutang alasan nggak asik. Apa nggak asik? Hutang karena pengen beli sesuatu yang nggak perlu. Apa contohnya? Orang ini sudah punya motor, motornya bagus, tapi dia cari hutangan kepada orang lain demi mengganti motornya menjadi lebih bagus. Rumahnya sudah bisa melindungi dia dari panas dan dari hujan, tapi hutang kepada seseorang demi rumahnya bisa terlihat bagus. Ini kalau tipe yang ketiga ini alasan nggak asik. Alasan nggak asik. Ladeni.
Nah, makanya kalau ada orang datang ke kita, Pak, ada 3 jenis sebelum biasanya Assalamualaikum. Yang pertama silaturahmi. Nah, silaturahmi. Oh iya, silaturahmi bagus sekali, Pak. Iya, gimana Pak ya? Bisa seperti yang sambil ngelus-ngelus ini. Intinya mau hutang, minta untangan. Nah, itu alasannya harus tahu 3 perkara itu. Ada orang hutang minta-minta karena alasan primer, alasan sekunder, alasan tersier. Nah, kalau yang primer segera kita kasih utangan. Kalaupun minta, kita kasih semampunya. Makanya dalam rumus memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta, kalaupun kita tidak bisa memenuhi daripada pemberian yang sempurna, tapi paling tidak kita juga harus memberi yang kita mau ataupun yang kita mampu. Contoh, ada orang minta-minta 5.000. Dia memang jujur, Pak, saya butuh 5.000, Pak. Ada tipe orang minta-minta itu ada tarifnya. Ya boleh, saya minta Pak itu 5.000. Karena nasi kuning nggak boleh itu 3.000. Saya belum makan dari pagi. Kalau bisa kita kasih 5.000 Pak. Maka kalau kita tidak punya 5.000, bukan berarti kita tidak kasih. Selama kita masih punya uang, meskipun 1.000, 2.000, itu kita kasih. Karena dalam kaidah fikih apa? Kalau belum bisa menunaikan sempurna suatu amalan, bukan berarti meninggalkan amalan itu sendiri. Kalaupun ada orang itu tenggelam, bukan berarti kalau kita tidak bisa berenang kita tinggalkan. Nah, bahaya. Tolong tenggelam, tolong. Kita ada di situ. Wah, bingung juga. Ban tidak ada, kita juga tidak bisa berenang, sinyal tidak ada juga, HP juga ngedrop. Bukan berarti sudahlah, saya pun tidak bisa nolong kok. Bukan berarti terus ya sudah aku kabur saja. Jangan. Kalaupun tidak bisa menyempurnakan suatu amalan, jangan meninggalkan amalan itu sendiri. Nah, maka adab yang kedua, gunakan itu bahasa yang bagus. Kalau perlu salam dulu, assalamualaikum Pak. Seumpama contohnya minta-minta di lampu merah dengan senyum. Assalamualaikum Pak, ini kami seumpama dari pelajar ataupun dari mahasiswa ini itu menggalang dana Pak untuk korban daripada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah. Kalau Bapak berkenan, kalau tidak berkenan ya kami ucapkan terima kasih. Tetepan seperti itu. Jangan langsung tok kaca langsung ketok-ketok. Pak, ini sumbangan Pak. Nah, silakan isi Pak. Kalau nggak mengisi, Bapak termasuk orang-orang yang pelit. Kayak baunya surga. Wah, ini orang minta model seperti ini tabrak nanti malahan ditabrak malah. Maka pakai bahasa yang bagus, Jamaah rahimakumullah. Wa ya'khudhu ma'a u'ti bimuqabalati syukri wa in qilla. Adab yang ketiga dalam kita meminta-minta, kalau memang keadaan memaksa kita untuk meminta, maka ambillah sesuatu yang diberikan dengan ungkapan rasa syukur meskipun itu sedikit sekali. Nah, adab yang ketiga apa? Ucapkanlah terima kasih. Ucapkanlah atau jazakumullah dengan apa yang kita dapatkan dari hasil minta-minta, meskipun itu sedikit sekali. Nah, penyakit orang sekarang dikasih banyak senyum-senyum, terima kasih, ingat nama. Bapak ini yang kemarin ngasih 100.000. Wah, ku ingat Pak nama tak ini Pak, 100.000. Giliran ada orang nolong kehabisan bensin motor, uangnya kurang. Kurang berapa? Kurang 2.000. Ada orang lewat, Pak, tabek Pak, ada uang 2.000 kita Pak, saya bisa minta Pak atau pinjam. Woi sudah ini, ambil saja 2.000. Hanya 2.000 untuk menyempurnakan daripada ongkosnya bensin tadi 10.000. Seminggu kemudian ketemu udah nggak ingat. Kenapa? Karena cuma ngasih 2.000. Jangan. Adab meminta-minta, mau dikasih berapapun ucapkanlah terima kasih.
Man la yashkurin nas la yashkurullah. Orang siapapun yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka tandanya dia tidak syukur kepada Allah. Sebenarnya sering ada orang setelah memberi, orang yang menerima ini bilang terima kasih Pak, kita menolong sekali ini tentang pembiayaan saya. Tapi orang yang memberi tadi bilangnya apa? Jangan terima kasih kepada saya, terima kasih kepada siapa Pak? Allah. Ini sebenarnya ucapan yang kurang pas juga Pak. Karena Nabi katakan berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Kalau orang yang memberi tadi mengucapkan jangan terima kasih sama saya kepada Allah, kalau niatnya untuk merendahkan diri, dalam arti saya ini sebenarnya nggak nolong kita, yang nolong Allah, tidak masalah. Tapi kalau dia bilang jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Allah, nggak boleh juga. Karena kita mengucapkan terima kasih kepada manusia, ini adalah tanda kita terima kasih kepada Allah. Jadi ucapkan terima kasih ya sunnah, dianjurkan walaupun kepada manusia. Tapi hati yakin sebenarnya ini Allah yang memberikan lewat orang ini saja. Nah, maka ketika dikasih kita ucapkan. Bahkan ulama ada yang menyampaikan kalau meminta-minta kok permintaannya tidak diberi orang, itu yang seharusnya minta maaf bukan orang yang dimintai. Tapi yang seharusnya minta maaf adalah orang yang minta. Tandanya apa? Orang belum percaya sama saya. Padahal keperluan saya sangat mendesak sekali. Tapi kalau orang sekarang bagaimana? Ada orang minta-minta, tidak kasih, yang minta maaf adalah siapa? Yang dimintai. Ya tidak masalah. Tapi seharusnya kata ulama, yang minta maaf itu adalah peminta-minta. Pak, minta uangnya Pak, beri kami Pak. Maka maaf saya tidak bisa kasih Bu ya Pak ya. Maka yang minta-minta harus ucapkan seharusnya, oh iya Pak mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya, kayak gitu. Orang sekarang mohon maaf juga tapi sambil lempar batu. Minta-minta Pak, Bu minta, oh maaf Bu Pak ya nggak bisa saya ngasih apa-apa itu. Oh iya nggak apa-apa, ambil batu. Bahkan kadang ada peminta-minta batunya sudah disaku, mobilnya lewat lampu merah. Dasar pelit, nggak boleh juga, nggak boleh memaksa orang untuk memberikan sesuatu kepada kita. Nah, jadi adab yang ketiga disebutkan di sini apa? Ungkapkan rasa terima kasih atas apa yang diterima meskipun sedikit sekali. Wa husnud doa, adab yang selanjutnya yang keempat, doa baik-baik. Kalau orang minta-minta, dikasih, doakan itu yang memberi dengan doa yang baik-baik. Jangan lupa, ini kadang meminta-minta karena sudah saking senangnya, dia lupa untuk mendoakan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau ada orang kaya kok datang minta-minta ke rumahnya, dan orang itu benar-benar miskin, fakir, itu tandanya orang kaya itu ada harta yang belum ia keluarkan untuk sedekah. Maka sebenarnya harus bangga kalau rumah kita itu didatangi oleh peminta-minta. Harus bangga. Tandanya, oh ya Allah, berarti ada hartaku yang belum aku keluarkan untuk sedekah. Untuk sedekah. Tapi tidak harus memberi. Makanya kalau mau kita beri, berilah itu minta-minta. Tapi kalaupun tidak memberi, maka ucapkanlah dengan perkataan yang bagus. Jangan diusir, jangan kamu minta-minta, dasar kamu nggak mau kerja, jangan seperti itu. Kita juga tidak tahu seperti apa. Jadi ada kalanya dalil itu untuk si pemberi, ada kalanya dalil itu untuk si peminta minta. Orang sekarang semua hafal dalil, tapi tidak tahu posisi menggunakan dalil. Yang orang kaya berdalil, minta-minta ini modus saja, ini modus. Nggak mau kerja kamu, nggak mau kerja ini. Sana, nggak boleh. Dalil modus ini digunakan untuk si peminta-minta. Maksudnya apa? Saya nggak akan minta kepada manusia selama memang itu bukan urusan yang sangat darurat dan tidak ada solusi lain kecuali hanya minta-minta. Itu dalil untuk pengemis.
Jangan juga pengemisnya ataupun peminta-mintanya pakai dalil yang kebalik juga. Apa? Oh, dasar orang kaya pelit, kikir, nggak mau berbagi. Itu pun nggak boleh juga. Jadi dalil ini harus sama-sama digunakan. Semuanya ada dalilnya. Yang orang kaya berprasangka baik. Oh, mungkin orang ini memang nggak dapat pekerjaan. Orang ini memang mungkin tidak punya keahlian. Sudahlah, saya kasihlah. Walaupun itu hanya 10.000, 20.000. Yang fakir miskin juga berprasangka baik. Oh, mungkin orang kaya ini tidak mau ngasih saya. Mungkin sudah banyak sekali yang datang ke sini. Atau mungkin dia lagi memang nggak punya tabungan sama sekali. Mungkin uangnya di ATM semua, nggak ada gesek-geseknya. Oh ya sudahlah, saya tinggalkan. Nah, tapi ketika dikasih, jangan lupa doakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga umurnya berkah, ibadahnya juga meningkat, anaknya, istrinya, keluarganya dijaga. Doakan, senang. Makanya ada itu Pak cerita, wali-walinya Allah itu nyamar menjadi pengemis. Makanya hati-hati kepada pengemis. Jangan mudah berprasangka buruk kepada orang yang minta. Ini dalil kita. Tapi tetap kita semua berharap, berdoa, semoga kita tidak termasuk orang yang meminta. Amin Allahumma amin. Berhubung waktu selalu berjalan, lanjut selanjutnya, fa in radda alaihi raja'a bi jamili qabulil udri wa tarukal muawadah wal ilhad. Yang terakhir, ketika tidak diberi, kalau sebelumnya tadi mendoakan, tampakkan itu kesyukuran. Nah, kata ulama, kalau diberi nikmat itu nggak cukup hanya alhamdulillah Pak, tapi juga raut mukanya harus sebagaimana hatinya. Kalau ada orang Islam kok hatinya cemberut saja, itu biasanya tanda dia susah untuk bersyukur. Karena kata alim ulama, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Allah nggak cukup itu disyukuri saja, tapi harus tahadus nikmah, namanya tahadus binikmah. Apa? Ceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah Pak, saya punya mobil. Tapi sambil berbagi. Alhamdulillah saya punya rumah baru. Undang orang makan ke rumah. Alhamdulillah saya punya istri baru. Berarti alhamdulillah. Istri yang lama mungkin sudah tidak ada. Nah, adab yang terakhir, fa'in rodda, kalau seumpama kamu ditolak, kamu tidak dikasih karena kamu minta-minta, maka jangan mencelanya. Kemudian kamu kembali ke rumah orang yang kamu minta-minta yang lain. Kalau kamu masih mau minta rumahmu sendiri dengan prasangka hati yang baik. Sebenarnya tadi sudah dibahas di awal tadi. Kalau dikasih berterima kasih, mendoakan lebih bagus lagi. Tapi kalaupun tidak dikasih, apa? Jangan mencelanya. Karena kita tidak tahu orang yang kita minta ini orangnya seperti apa. Bisa jadi dia baru saja sedekah, bisa jadi orang ini baru saja bangkrut, bisa jadi dia habis dari mana, terus kemudian hartanya hilang. Kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh mencampuri urusannya. Bahkan termasuk daripada adab bertetangga, tapi kita belum bahas. Saya kasih bocoran. Adab bertetangga itu Pak, kalau tetangga kita lewat, yang kita boleh tanyakan hanya apa? Mau ke mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mau kemana Pak? Mau ke pasar. Nah kalau kita tanya mau beli apa, ini sudah tanda kita mau ikut campur. Lebih parah lagi apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana ke pasar? Beli apa? Itu lo beli sayuran. Jangan beli sayuran, beli daging aja. Cabai sekarang mahal. Ini tandanya ikut campur. Ada adab bertetangga itu Pak. Apa? Salah satunya apa? Hanya boleh salam sama tanya mau kemana. Naik apa? Terserah dia. Mau beli apa? Terserah dia. Sama siapa? Terserah dia. Sedangkan kita kalau tetangga kita atau teman kita lewat, apa Pak kita tanya? Mau kemana? Mau ke Bulukumba. Cari apa? Biasa cari itu dagangan.
Kamu dagang? Oh iya. Dagang apa? Oh dagang ini. Mau beli berapa? Nah ini tandanya ikut campur ini, bahaya. Bahaya. Sudah duduk sini dulu, duduk sini. Jangan ke Bulukumba. Sini saja sama saya. Ini, jual apa? Beli ini dagangan saya. Oh ikut campur ini. Nah, ada bertetangga tapi belum dibahas di sini. Maka adab-adab ini, apa yang pertama? Menampakkan kejujuran kalau mau minta-minta. Kemudian yang kedua apa? Pakailah dengan bahasa yang lembut. Kemudian ambil sesuatu dengan rasa syukur meskipun sedikit. Kemudian mendoakan orang yang memberi kita. Dan kembali ketika kita ditolak dengan ungkapan rasa biasa saja. Jangan berprasangka buruk dan jangan memaksa. Wal ilhaq artinya apa? Wal ilhaq memaksa. Kalau mau minta-minta jangan memaksa. Karena kita hanya minta. Selama adab ini tidak ditunaikan, jangan harap orang akan memberi kita. Bahkan kita tergolong menjadi orang yang meminta-minta dengan cara yang tidak dibenarkan dan akhirnya apa? Mendapatkan dosa yang besar. Bahkan kata Nabi SAW di hadis yang pertama tadi saya sampaikan, man sa'ala min ghairi faqri. Barang siapa minta sedangkan dia enggak miskin, dia padahal bisa kerja, padahal dia pun sehat, dia bukan orang fakir, dia orang mampu kalau mau bekerja. Faka'annama ya'kulul jamal. Seakan-akan dia itu makan dari harta hasil minta-mintanya sebagaimana makan batu bara dari neraka. Dan dalam satu hadis yang masyhur tentang minta-minta, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan boleh minta-minta, tapi dengan syarat 3 kondisi. Pertama apa? Fakir sekali, miskin sekali. Yang kedua apa? Hutang nggak kunjung dibayar, sedangkan sudah cari di mana-mana, kerja di mana-mana, nggak bisa bayar hutang. Boleh itu namanya minta-minta. Boleh, bukan dianjurkan. Yang ketiga apa? Dalam keadaan sangat mendesak. Dalam keadaan sangat mendesak. Apa mendesak? Lupa bawa dompet. Ke pasar lupa bawa dompet. Mau balik lagi terlalu jauh. Ya sudah, pasang saja itu motor. Pak, minta pak, minta. Jangan gitu juga tapi. Apa? Minta sama orang untuk apa? Saya mau pulang ini pak, saya nggak ada dana. 10.000 saja buat naik angkot. Itu pun boleh. Karena dalam keadaan terdesak. Nah ini kita pelajari, bukan berarti untuk kita lakukan, tidak, sebaik-baiknya tetap. Apa kata Nabi? Yaddul ulya khairum min yaddis sufla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Meskipun enak minta-minta itu, meskipun enak itu minta-minta, nggak keluar biaya, bahkan mendapatkan uang, mendapatkan biaya, tapi tetap kata Nabi, tangan itu di atas memberi lebih baik ketimbang tangan yang di bawah minta-minta. Dan kalau kita benar-benar imannya sempurna, mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kesimpulan dari minta-minta ini apa? Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pada dasarnya minta-minta boleh, tapi bisa jadi haram dengan suatu ketentuan, bisa jadi wajib dengan satu ketentuan, bisa jadi sunnah dengan suatu ketentuan, bisa menjadi mubah sebagaimana awal hukumnya, itu pun dengan satu ketentuan. Bukan berarti diharamkan mutlak, bukan berarti dibolehkan mutlak, tapi melihat daripada suasana ataupun kondisi kita si peminta-minta. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, mendapatkan manfaat, dan kita berharap semoga menjadi mukmin, mukminat yang baik di mata Allah, mendapatkan titel apa nanti? Husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita. Kita sambung lain waktu lagi. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.